Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Riza Pratama. Saya Ahmad Ahyaudin Salim. Saya Elita Nuril Hawa. Saya Siti Rawingatun. Saya Lia Astiasaro. Saya Tasya Lutmila. Dan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi-materi tentang model-model desain pembelajaran PAI. Untuk model yang pertama yaitu model Dick and Carry. Model ini menganggap pembelajaran itu seperti suatu sistem utuh, mulai dari tujuan, proses, sampai evaluasi. Langkah-langkahnya dimulai dari menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan siswa. Semua itu dilakukan secara runtut dan terencana. Contohnya saat guru PAI ingin mengajarkan sholat berjamaah, guru menganalisis dulu kemampuan siswa, lalu menyiapkan video pembelajaran, kemudian praktek langsung, dan lembar observasi. Jadi siswa bukan hanya tahu teorinya, tapi bisa praktek dengan benar. Nah, model ini cocok untuk guru yang suka pembelajaran terstruktur dan sistematis. Terima kasih. Selanjutnya yaitu model based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Jadi, model ini membuat siswa belajar lewat tindakan nyata, bukan hanya teori. Misalnya, saat belajar tentang kepedulian sosial dalam Islam, siswa membuat proyek berbagi makanan ke panti asuhan. Mereka merencanakan bekerja sama dan melaporkan hasilnya. Dari situ mereka belajar makna gotong royong, empati, dan sedekah, semua nilai Islam yang diajarkan secara nyata. Intinya, model ini melatih kreativitas, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Baik, yang selanjutnya adalah model camp. Model ini sedikit berbeda dengan sebelumnya, yaitu model Dick and Carry. Yang mana model camp ini bersifat beruntun. Model camp ini justru lebih fleksibel, yang artinya guru bisa mulai dari mana saja, asalkan semua unsur pembelajaran seperti tujuan, strategi, media, dan evaluasi tetap terpenuhi. Contohnya, pada materi iman kepada malaikat, guru bisa memulai dengan video kisah malaikat, misalnya malaikat Jibril. Lalu dilanjutkan dengan diskusi kelompok atau kerja kelompok dan kuis interaktif. Jadi semua elemen ini saling terhubung, tidak harus berurut-urut. Dan model camp ini cocok untuk guru yang kreatif dan adaptif dengan situasi di kelas masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya yaitu model STEAM. STEAM singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Dalam pendidikan agama Islam, STEAM itu membantu mengaitkan nilai agama dengan ilmu pengetahuan modern. Misalnya, saat membahas kebesaran Allah melalui alam semesta, guru itu bisa mengajak siswa membuat mini proyek tata surya dan mengaitkannya dengan ayat Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi. Dengan begitu, siswa menyadari bahwa agama dan sains itu saling melengkapi. Belajar jadi lebih logis, ilmiah, tapi tetap spiritual. Model selanjutnya yaitu model Azure. Model Azure ini fokus pada penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran. Azure ini singkatan dari A. Analyze Learners atau analisis siswa. S. State Objectives atau tentukan tujuan. Select media atau pilih media. Utilize media atau menggunakan media. Require participation atau melibatkan siswa. Yang E yaitu evaluate and revise, yaitu evaluasi dan revisi. Contohnya yaitu ketika guru akan menjelaskan wudhu. Yang pertama kita bisa menganalisis siswa. Siswa suka visual atau aktif berdiskusi. Terus kita menentukan tujuannya,
yaitu siswa mampu menjelaskan dan mempraktikkan wudhu dengan benar. Selanjutnya memilih media, bisa video dan poster tata cara wudhu. Selanjutnya menggunakan media, guru menayangkan video wudhu dan memberi contoh langsung. Selanjutnya melibatkan siswa praktik wudhu di tempat wudhu sekolah. Selanjutnya mengevaluasi, guru menilai praktik dan memberi umpan balik. Baik, yang selanjutnya ada model pembelajaran 4D. Model pembelajaran 4D adalah model pengembangan pembelajaran yang dibuat oleh Thiagarajan. Disebut 4D karena terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama define, yaitu menentukan kebutuhan dan masalah belajar siswa. Yang kedua design, yaitu merancang strategi, media, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga develop, yaitu mengembangkan dan menguji bahan ajar yang sudah dirancang. Yang terakhir ada disseminate, yaitu menyebarluaskan hasil pembelajaran agar bisa digunakan oleh guru lain. Contohnya, guru pendidikan agama Islam membuat modul ajar tentang zakat. Setelah dirancang dan diuji di kelas, modul itu diperbaiki lalu dibagikan ke sekolah lain agar bisa dimanfaatkan juga.